Halo teman-teman Albert Parmus, kembali lagi bersama saya Parmus. Saya ingin mencoba aktifasi kembali platform pribadi saya di Albert Parmus ini gitu. Sebelumnya saya ingin disclaimer gitu, kenapa saya tidak aktif, karena saya membuat atau mendirikan suatu platform terbaru. Enggak terbaru sih, udah 1 tahun yang lalu gitu. Namanya itu Departemen Papi Puas Esos. Mungkin teman-teman beberapa juga sudah mengetahui gitu. Kenapa saya mendirikan Departemen Papipu gitu? Karena ada satu rekan saya gitu mencoba ide atau beberapa hal lah, kita membuka suatu obrolan bahwa mendingan kita buat aja gitu, mendirikan suatu platform. Dan di sana lebih tepatnya ke open class atau kuliah atau obrolan ringan, bahkan yang mendalam sekalipun gitu. Tentunya narasumbernya itu basisnya itu kompetensi, expertise gitu di bidangnya gitu. Kayak misalkan apakah platform Departemen PPP itu konsen ke filsafat? Iya, tapi tidak hanya di filsafat doang gitu. Ada sosial, isu-isu politik, public policy, dan seterusnya gitu. Nah, kenapa saya ingin mengonten kembali? Karena saya ingin konten saja gitu. Kali ini aku akan membahas mengenai seputar realitas yang bahkan itu relate gitu dalam suatu peristiwa sehari-hari gitu. Yang tentunya adalah eksistensialisme. Apakah itu berat? Belum tentu gitu. Tapi ini hal relate gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Lalu apa sih eksistensialisme itu? Eksistensialisme itu kurang lebih secara sederhana adalah suatu aliran filsafat yang menekankan pada eksistensi, kebebasan, dan bertanggung jawab individu dalam menemukan makna dalam hidupnya. Aliran ini berfokus pada suatu pengalaman manusia dan hakikat keberadaannya di dunia, serta menentang pandangan tradisional tentang makna hidup yang telah ada. Artinya dia akan terus mendekonstruksi gitu. Lalu apa gitu relatable-nya gitu? Teman-teman mungkin sering gitu dihadapkan di usia 20 ketika teman-teman kalian datang ngobrol, ngopi gitu, membicarakan seputar nasib, mau kemana, karir, hubungan pacaran, bahkan pernikahan, dan serta kematian gitu. Kenapa filsafat eksistensialisme itu sangat melekat, sangat dekat gitu dengan hidup? Karena hal itu relate gitu. Hal itu bisa dipotret dalam pendekatan realitas psikologis, realitas filsafat itu sendiri, bahkan pun dalam realitas sosial, bahkan politik gitu. Ini pun ada beberapa kaitannya gitu. Nah, siapa saja gitu tokohnya? Yang saya ketahui tentunya Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Kierkegaard gitu, bahkan Nietzsche, Martin Heidegger, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihatlah siapa saja gitu tokohnya. Nah, bagaimana gitu jawaban atas kegelisahan atau keresahan orang ketika dihadapkan oleh existential crisis gitu? Justru tentunya ini hal yang kompleks ya, karena ini berkenaan dengan hidup, bahkan kematian pun dibahas gitu. Misal gitu. Oke, kita berangkat dari pertanyaan eksistensial yang paling fundamental, sederhana gitu ya. Misal, siapakah diri saya yang sebenarnya? Apakah tujuan hidup saya? Apakah saya memiliki kebebasan? Apakah keberadaan saya ini berarti bagi orang lain? Apakah hidup ini benar-benar yang saya inginkan? Itu kita buka terlebih dahulu. Dan kenapa eksistensial itu selalu dihadapkan gitu di usia 20? Dan kenapa sih orang-orang selalu menanyakan norma pada umumnya? Misal teman-teman datang ke keluarga besar,
Lalu teman-teman ditanyakan, kapan lulus kuliah gitu. Setelah itu berlanjut lagi, kapan kerja, kapan dapat jabatan, kapan P3K, bahkan kapan CPNS gitu, bahkan kapan menikah, setelah menikah kapan punya anak, dan seterusnya dan seterusnya. Karena persoalan eksistensialisme itu tidak akan pernah usai gitu. Dan teman-teman akan dihadapkan oleh salah satu pilihan yang mungkin berat gitu, dimana teman-teman misalkan udah kerja berkarir di salah satu perusahaan atau di salah satu lembaga, lalu teman-teman harus pindah karena ada beberapa hal. Nah itu pun bagian dari eksistensialisme gitu. Kalau kita berangkat ke pendekatannya Albert Camus gitu, Albert Camus memberikan suatu penawaran, yaitu absurditas, absurdisme gitu, bahwa Camus percaya bahwa di dunia ini tidak rasional gitu, tidak masuk akal, tidak logis, dan tidak memiliki makna yang begitu jelas, yang begitu konkret. Manusia dengan keinginan untuk menemukan makna merasa terperangkap dalam absurditas dunia yang sedang mencari makna dalam kematian gitu. Kayak misalkan teman-teman lagi sendiri, lagi bingung, lagi cemas bahkan dalam bahasa Latin sendiri, eksistensialisme itu diterjemahkan sebagai gejala kecemasan yang radikal gitu. Rocky Gerung tuh pernah menyebutkan hal itu. Tapi persoalan eksistensialisme ini bukanlah hal yang mudah untuk kita keluar dari hal itu. Dan perlu diingat juga gitu, eksistensialisme bukanlah aliran filsafat yang memberikan suatu jawaban mudah atau pedoman hidup yang pasti gitu. Aliran ini lebih merupakan suatu kerangka pemikiran yang mendorong individu untuk berpikir secara mendalam, ontologis tentang hakikat keberadaan mereka dan mencari makna hidup mereka sendiri gitu. Misal, teman-teman dihadapkan oleh insecurity, oleh arus informasi yang begitu luas dan sulit untuk difilter. Algoritma berjalan, bagaimana teman-teman dihadapkan oleh suatu perbandingan komparatif, penyakitnya post-truth, misal HP, platform Instagram dan seterusnya. Kok isi ini seperti ini ya, kok si ini sudah sampai di level ini ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu persoalan eksistensialisme gitu. Bagaimana kita keluar dari keabsurdan hal itu tidak mudah.